Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 12 Mei tahun 2026. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan kembali mendengar firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi hidup kita. Untuk itu, mari bersama kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari baru pemberian Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan dengar firman-Mu. Kami yang lemah dan penuh keterbatasan ini memohon tuntunan Roh Kudus. Biarlah kami boleh mendengarkan, memahami, dikuatkan, dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diberi judul Hidup Dipimpin Roh Kudus. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 yang berbunyi demikian. Namun penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menjalani hidup dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Saat masalah datang, hati kita menjadi gelisah. Saat jalan terasa gelap, kita bingung menentukan arah. Namun Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Ia memberikan Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, dan pembimbing bagi setiap orang percaya. Di dalam Alkitab, khususnya Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 yang menjadi dasar renungan kita mengatakan bahwa Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Artinya, Roh Kudus bekerja di dalam hati kita setiap hari, menegur ketika salah, menguatkan ketika lemah, dan memberi damai di tengah kekhawatiran. Kadang kita berharap Tuhan langsung mengubah keadaan. Padahal seringkali justru Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus, terlebih dahulu mengubah hati kita. Dari hati yang penuh takut menjadi percaya. Dari hati yang penuh amarah menjadi penuh kasih. Dari hati yang putus asa menjadi penuh pengharapan. Hidup yang dipimpin Roh Kudus bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hidup yang tetap memiliki damai di tengah masalah. Roh Kudus menolong kita melihat bahwa Tuhan tetap bekerja, bahkan ketika kita belum memahami semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini ambillah waktu sejenak untuk diam di hadapan Tuhan. Mintalah agar Roh Kudus memenuhi hati dan memimpin setiap langkah kita. Ketika Roh Kudus memimpin, keputusan menjadi lebih bijaksana, perkataan lebih membangun, dan hidup semakin memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Pimpinlah hati kami agar kami hidup sesuai kehendak Tuhan. Biarlah kami memiliki kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Mampukan kami, beri kami kepekaan, dan kuatkan kami untuk taat setiap hari di dalam jalan Tuhan. Berkaryalah Tuhan di dalam hidup kami, biarlah hidup kami selalu dipimpin Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.